형님께 안 알려주지요. 다시 휘몰아친다. 칼날 없는 북부만. Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Cerita lanjutan dari episode sebelumnya, di mana Park Soho memang mencari Yeohwa ke penginapan Kang Pil-ji karena sebelumnya sudah bertanya ke Jang So-bun. 그분이 여기에 왔습니까? Dan Park Soho melihat Yeohwa masuk ke dalam gudang dan mengikutinya. Yeohwa kaget Park Soho mengikutinya, namun pada saat di dalam mereka lebih kaget lagi, ternyata memang benar. Ternyata bocil-bocil yang hilang disembunyikan di gudangnya Kang Pil-ji. 정신 차려보거라. Melihat itu, Yeohwa dan Park Soho langsung membantu mengeluarkan mereka dari sana dan membawanya ke tempat yang aman. Namun Park Soho meminta ke Yeohwa untuk membawa bocil-bocil itu ke kantor pertahanan kota sebagai saksi kejahatan Kang Pil-ji. Tetapi Yeohwa tidak setuju dengan gagasannya itu karena mereka hanyalah bocil-bocil. Takutnya justru nanti akan berbahaya lagi. Lebih baik aku membawa mereka ke tempat yang aman. 사건의 증인이 된 아이들을 그냥 보내면 어쩌자는 거예요? 오늘을 넘겼으면 저 아이들은 어디론가 팔려가 영영 찾지 못했을 겁니다. Park Soho bersikeras dan berkata, aku akan menangkapmu kalau kamu tetap membawa bocil-bocil itu. Apa kamu tidak takut identitas kamu terbongkar? Yeohwa menjawab, tangkap saja aku kalau berani. Dan Park Soho justru melepaskan tangannya Yeohwa dan tak berdaya menangkapnya guys. Lalu Yeohwa pergi. 지금 당장이라도 내가 그쪽을 잡아갈 수 있을 거란 생각은 안 하는 거예요. 잡아가시려거든 지금 잡아가시든가요. Kang Pil-ji ngamuk dan marah setelah mendengar pengawalnya berkata kalau bocil-bocil itu telah hilang. Dan kemudian Kang Pil-ji memberi perintah segera tangkap pria bertopeng itu. 잡혀있는 애들 놓친 것도 모자라. 복면 게다가 박수호. 다시 한번 말해보거라. Pada saat perjalanan pulang, Yeohwa melihat sepasang kekasih bertemu. Namun Yeohwa kaget melihat wanitanya. Ternyata dia adalah janda saingannya yang akan dinobatkan sebagai janda suci. 이반대 며느리? Dia adalah menantu dari Menteri Personalia. Dia ternyata memiliki kasih gelap di mana dia terlihat sempurna di mata semua orang. Pada saat Yeohwa mau tidur, Yeohwa teringat Park Soho dan berpikir apa aku terlalu kasar kepadanya, yang membuat dia tidak enak hati dan pipinya memerah. 내가 너무했나? 아니 이렇게 사람을 그렇게 많이 쳐다봐? Lalu teringat juga oleh janda Menteri Personalia. Yeohwa berkata, aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak boleh ikut campur dan mengintip rahasia orang lain. 난 아무것도 보지 못했다. 아무것도. 내 오늘 이르게 다른 사람의 비밀을 역부로 하지 말고. Dan harus tetap bungkam untuk kesalahan orang lain. Yeohwa gelisah membuat semua hal itu tidak bisa tidur. Park Soho dan kakaknya berbicara sambil minum-minum arak. Dan Park Soho mabuk berat guys. 우연히 누군가를 알게 됐사온데. Karena Park Soho merasa tidak berdaya menangkap Yeohwa dan membuatnya galau berat. Park Soho selalu berkata ke kakaknya berulang-ulang. 누군지는 저도 잘 모릅니다. Aku sangat ingin mengetahuinya dan orang macam apa dia. Sampai tertidur guys, kakaknya hanya tersenyum. 형님께 안 알려주지요. 아니 저도 궁금해 죽겠습니다. Keesokan paginya, kaptennya mendatangi Park Soho dan Bichan, mengatakan kalau Menteri Keuangan telah pergi. Dia telah dilenyapkan oleh seseorang. Sekarang kamu ditugaskan untuk mengungkapkan siapa yang melenyapkannya. 호프한 대감이 돌아가셨네. 예? 여기 있지 말고 현장으로 가서 범인을 잡게. Park Soho dan Bichan kaget, mereka langsung segera pergi ke sana. Pada saat Yeohwa belajar dengan Yunsun, Yeohwa mendapatkan kabar dari pelayannya untuk segera menemui ibu mertua dan ikut dengannya untuk melayat. 아시마님! 마님께서 문상 가신다고 얼른 차비하고 나오시랍니다. Yeohwa bertanya ke pelayannya, melayat ke siapa? 아니 문상이라니. Pelayannya menjawab Menteri Keuangan telah pergi. Yeohwa terkejut. 허판대감께서
어젯밤에 돌아가셨답니다. Park Soho, Bichan, dan kaptennya datang ke rumah Menteri Keuangan dan mengucapkan bela sungkawa ke istrinya. 저희 금융에서 범인을 꼭 잡겠습니다. Ternyata kedatangan mereka sudah didahului oleh biro kepolisian yang sedang mengotopsi. 포청에서 조사 중입니다. Dan itu membuat kaptennya marah dan segera menyuruh Park Soho untuk menyusul ikut memeriksa juga. 당장 들어가 포청에서 조금이라도 실수하는 게 없는지 내 눈으로 지켜보게. Namun sang istri bertanya kepada kapten apakah perlu untuk otopsi. Kapten menjawab tentu saja kami akan segera menangkap pelakunya. 검험까지 해야 합니까? 포청에서 검언까지 한답니까? Park Soho memeriksa Menteri Keuangan dan melihat di bagian mulut di dalamnya ada bintik-bintik ungu. Di dalam perjalanan, ibu mertua dan Yeohwa bertemu dengan ibu Menteri Personalia yang datang juga untuk melayat mereka. Seperti biasa, mereka bersaing untuk mengambil hati ibu Menteri Keuangan yang sekarang menjadi janda juga, guys. 옛말에 술 마시고 밥 먹는 자리에는 주위에 형아우가 1000명이지만 Kedatangan mereka membuat kaptennya merasa ngeri lagi, guys, karena pernah melihat mereka selalu bersaing dan menjatuhkan. 다시 휘몰아친다. Pada saat mengucapkan bela sungkawa, ada seorang pemuda dibawa oleh petugas karena katanya mencurigakan dan dia memegang sebuah cincin dan memberikannya ke istri Menteri Keuangan. 정황상 내부의 소행이 의심돼요. 이것이 이자의 몸에서 나왔습니다. Petugas mengatakan ada yang melihat dia keluar rumah dari jam 1 malam sampai subuh. Dan Park Soho bertanya siapa yang kamu temui dan itu cincin siapa. 하인 말에 의하면 어젯밤에 방을 나가 새벽까지 돌아오지 않았다고 하네. 그 가락지는 어디서 난 것이냐? Pemuda itu menjawab bukan aku yang melakukannya dan aku tidak ke rumah utama dan itu cincin milikku. Tetapi pria itu tidak menjawab bertemu siapa karena dia adalah kekasih janda menantu Personalia. Kalau sampai ketahuan akan bermasalah nanti bagi jandanya. 쟤네 어젯밤에 사랑채 근처엔 얼씬도 안 했습니다. 쟤네 대감님을 죽이지 않았습니다. Lalu Yeohwa melihat wajah pria itu dan ingat kalau pria itu yang bertemu dengan menantu janda Personalia waktu malam itu. Jadi jelas bukan dia yang melenyapkannya karena dia berada di luar waktu kejadian. 다른 하인 말에 의하면 어젯밤에 방을 나가 새벽까지 돌아오지 않았다고 하네. Namun Yeohwa tidak bisa mengatakannya karena dia tahu pada saat itu dia sedang menggunakan topeng. Sebenarnya Yeohwa ingin membelanya, tetapi pas lihat Park Soho dia menjadi batuk-batuk dan gak jadi berbicara. 그것이 Lalu istri Menteri Keuangan mengatakan ini adalah cincin suamiku. Bagaimana bisa kamu menyakiti suamiku? Kemudian menamparnya, guys. Dan akhirnya mereka menangkap pria itu. 남께서 네 놈을 어찌 거두셨는데 그리 참혹한 짓을 저질렀단 말이냐? Park Soho melihat Yeohwa dan Yeohwa langsung menutup wajahnya, guys, karena takut ketahuan dan langsung pergi. Adegan putri kaptennya mendatangi kantor pertahanan kota untuk bertemu dengan ayahnya sebagai alasan yang dimana sebenarnya dia ingin bertemu dengan Park Soho. 도련님을 못 뵌 지도 10년은 지난 것 같단 말이다. Namun dilarang oleh prajurit. Kemudian Bichan datang, lalu putrinya meminta bantuan juga ke Bichan. Dan Bichan juga menolak membantunya sehingga membuat dia marah dan melempar kotak makan ke arahnya Bichan, guys. 금희 대장님께서 직접 내리신 명이라. Bichan pun kaget dan marah dan akhirnya mereka bertengkar. 지금 저한테 찬압을 던지신 겁니까? 글쎄다. Nah guys, sekian episode 5 part 1. Ditunggu episode selanjutnya. Please like, sub, dan komen. Terima kasih.